Yang kedua, kita masing-masing itu punya energi positif. Mosok sih Bapak Ibu masih tidak percaya sama kami itu loh. Wong kami dan niatnya mau nolong, ya mau bantu dengan biaya yang sudah seperti itu. Kira-kira loh kalau Bapak Ibu di posisinya saya itu loh, tiap hari harus terima ratusan SMS, ratusan WA yang harus dijawab. Kadang nggak ada waktunya, terus masih harus ngajar kayak gini, bagi ilmu. Sanggup nggak Bapak Ibu? Masa orang kayak gini masih mau nipu Bapak Ibu? Ya, jadi di sini nih kita butuh sama-sama butuh energi positif. Ya. Orang tua atau walinya itu ikhlas. Ya, yuk saya sudah ikhlas dokter, ikhlas untuk ditolong sama dokter, ikhlas untuk sembuh. Saya lakukan, saya percaya dokter. Nah, terapis saya, dokter termasuk saya, ya harus ikhlas juga untuk nolong. Ya mereka bisanya segini mau diapain? Nah, terus kalau saya di posisinya mereka mau ngapa? Kita harus ikhlas membantu, wong kita sudah dikarunia seperti itu. Nah, kalau kedua energinya bagus, sama-sama positif, semuanya baik. Gitu loh. Kalau yang satunya negatif, ya percuma, apapun ya dijawabnya negatif terus, ya gak pernah bisa. Lebih baik, menurut nasihat orang tua, skip aja dok, buang aja dok, ngapain diurusin. Ya kayak gitu nanti Bapak Ibu. Nanti kita lakukan seleksi alam, ya. Bukan karena kalau dokter Ali tidak suka ya. Kalau saya lihat saya tidak bisa bekerja sama dengan orang tua, ya mohon maaf. Orang tuanya ya saya suruh meninggalkan saya ya. Belajar metode saya dari cara lain boleh, tapi nggak usah konsultasi karena buat jengkel. Kalau dokternya jengkel berarti dokternya udah gak ikhlas. Kalau gak ikhlas, percuma diterusin, gak sembuh nanti. Ya. Energinya negatif. Ya, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan buat terapi saya, jangan buat saya atau dokter yang bantu Bapak Ibu itu jadi tidak ikhlas. Tidak mau membantu hanya gara-gara Bapak Ibu salah mengkomunikasikan atau membicarakan suatu hal. Jangan Bapak Ibu terpancing emosi oleh suatu hal, kemudian melampiaskannya kepada kami, karena kalau kami sudah kecewa, kalau kami misalnya sudah tidak ikhlas, mohon maaf, bukan uang yang kami utamakan. Ya. Akan kami kembalikan. Ya, uangnya tidak seberapa, Bapak Ibu. Ya. Kami lebih banyak ingin membantu anak-anak. Tolong semua dibicarakan dengan baik. Ya. Orang tua wali, proaktif, mau belajar, manut, percaya gitu loh. Tidak terlalu banyak ngeyel, terlalu banyak debat, terlalu banyak apa, tapi tidak mau nyari informasinya. Ya, tidak ngeyel. Ya. Pasti kalau dokter Ali buat sesuatu, pasti di protokol itu ada sesuatu, ada terapis menganjurkan sesuatu, pasti mereka punya dasar gitu loh. Mereka nggak asal ngawur gitu loh. Kecuali kalau Bapak Ibu disuruh masuk sumur, nah itu ngawur itu yang nyuruh itu, ya nggak masuk akal. Jadi tolong orang tuanya aktif, jangan males. Saya nggak suka orang tua males. Ya, nanya sama saya, dok sudah nonton videonya? Belum. Kamu nggak nonton, suka nanya aku, mau nanya apa? Maksud aku suruh jawab pertanyaanmu satu-satu yang kalau di video aja bisa 2 jam. Memangnya aku kurang kerjaan apa? Itu kalau di sini saya ngomongnya gitu. Kalau di WA enggak sih, cuman tonton video dulu. Saya enggak mau berbuat kasar. Tapi kalau di sini karena satu arah saya ngomong terus terang, ya itulah perasaan di dalam hati saya. Kamu itu maunya apa? Udah dibantu, cuman suruh gini aja enggak mau. Nah, terus kamu minta dijelasin, minta disuapi terus tuh mau sampai kapan? Oh itu ya anak-anakmu sendiri. Terus kamu cuma minta dimaklumi doang. Maklum dok, orang kayak gini stres. Maklum dok, orang ini udah ini. Cuma minta dimaklumi. Dunia itu enggak seperti itu. Kamu harus berjuang. Saya juga berjuang. Semua orang berjuang. Kita jangan mau dikasihani sama orang. Kita itu bukan peminta-minta. Kita itu harus berdiri sendiri, harus kuat. Karena banyak orang di luar sana enggak suka sama kita. Banyak orang di luar sana ingin membuli kita. Banyak orang di luar sana ingin memanfaatkan kita. Makanya saya jangan dimanfaatkan. Kalau ada orang yang kelewat baik ini jangan dimanfaatkan. Kalau orangnya udah nggak ikhlas, marah, Bapak Ibu di-delete. Bapak Ibu diblokir. Oke. Ya itu sombong ya dokternya ya. Iya sudah banyak soalnya pasien yang dokternya kayak sombong ya. Kayak, tapi terus terang saya nggak seperti itu Bapak Ibu. Saya jauh lebih baik dibandingkan itu kalau seandainya Bapak Ibu sudah mengenal saya secara pribadi. Benar Bapak Ibu? Ngomongnya aja kayak Rembo ini. Tapi hati saya itu rintu, Bapak Ibu. Tak tegaan.
Kemudian apalagi yang menentukan progres itu? Derajat beratnya gangguan. Semakin banyak gangguannya, ya berarti progresnya juga semakin lama. Itu secara umum loh Bapak Ibu ya. Usianya semakin besar ya semakin lama. Kemudian sensitivitas Ananda terhadap terapi. Wah, ada yang diterapi sebentar aja langsung progres, ada yang diterapi nggak progres-progres ya. Saking parahnya, malah dikasih suplemen aja alergi suplemen. Ya ada anak-anak yang kayak gitu ya, otomatis ya sabar gitu loh. Nanti tak jelaskan kenapa kok sampai terjadi alergi suplemen. Ya padahal sebelumnya tidak. Ya karena likigatnya parah amat. Nanti tak jelasin ya di sana ya. Kemudian menjalankan protokol dokter sendirinya itu sebagian atau lengkap. Kalau sebagian ya jangan diharapkan seperti yang lengkap. Ini secara ilmu pengetahuan Bapak Ibu, secara ilmu pengetahuan. Walaupun ada hal-hal yang masih tidak bisa dijabarkan dengan nalar, yaitu kalau sudah dikasih hidayah dari Tuhan. Nggak perlu diapa-apain juga sembuh-sembuh. Cuman saya ngomong yang dari sisi kedokteran lah ya. Dari sisi kedokteran, derajat beratnya gangguan itu mempengaruhi lamanya terapi. Ya. Sensitivitas Ananda mempengaruhi progresnya Ananda juga. Kalau menjalankan terapinya sebagian terlengkap, ya pasti mempengaruhi progresnya anak-anak kita. Tetap saya akan kasih tahu ke Bapak Ibu, saya itu nggak melulu jualan tes, nggak melulu jualan terapi BIKOM, karena terlalu murah biayanya Bapak Ibu. Ya. Dan kalau saya memang jualan itu, kenapa saya harus mengatakan urutan terapi BIKOM itu malah yang paling bawah tadi ya, bukan di atas. Seperti contoh salah satu yang saya sebutkan inilah yang namanya izin dari Tuhan. Bapak Ibu tahu kan nilai ATEK 87 kayak apa ya? Bulan Juli 2018 saya meluncurkan ATEK pertama kali sama anak saya ya. Ibu ini merespon, ini Ibu Atriani ya, ibunya Safik. Merespon ngisi tapi nggak melakukan apa-apa, cuma monitor dulu. Kemudian bulan Februari udah nggak diisi, diingetin juga ada yang ngisi, mungkin saya juga nggak follow up ya. Februari saya ingetin, ibu ini menyetorkan nilainya jadi 18. Kemudian sempat chat sama saya jam 11 sampai jam 12 malam, ya, chatting sama saya. Nah, yang menarik yang saya kasih kotak merah ini Bapak Ibu. Belum Asira, belum BIKOM. Jadi nilai 18 itu, belum Asira dan belum BIKOM. Jadi nanti kalau ada orang tua yang pikirannya, Dok, kalau aku uangnya belum cukup, belum mulai melakukan apa-apa, kamu salah. Ya, boleh kok dilakukan, tidak ada masalah. Tuhan tuh nggak bakal ngasih cobaan itu lebih berat dari yang bisa kamu tanggung. Misalnya kalau kita ngomong ibu ini ya, Ibu Atriani ini ya, dia belum mampu pada saat itu untuk melakukan Asira, apalagi ngomong BIKOM belum ada ya di Lampung ya. Dia cuma bisa melakukan suplementasi dan suplementasinya itu cuma 2. Ini tolong diingat-ingat Bapak Ibu, cuma 2 merek ini tok. Sinbio sama Nutracare Enzim Plus, cuma 2 merek. Ya. Terus katanya anaknya progres. Ini nanti dibaca aja lengkapnya di sana. Katanya anaknya progres. Terus terang ya, Rodo enggak percaya ya. Apa iya anaknya itu autis ya. Mosok cuma dikasih suplemen, ya. Dan suplemennya cuma 2 macam. Anaknya katanya progres dari 87 jadi 18. Dan anak itu waktu ketemu kita umur 7,5 tahun. Oke. Kita lanjutkan. Saya minta ceritanya ibu ini. Ini ada ya, ibu ini jualan keripik pisang. Lagi buka reseller Bapak Ibu, tak promosikan Bu Atriani. Jadi barangkali ada yang mau jadi resellernya Ibu Atriani, monggo silakan dihubungi, ini nomor teleponnya. Ya. Sekalian saya bantu Bu Atriani, biar Bu Atriani bisa mengikuti terapi BIKOM yang lengkap. Ya. Jadi dia cerita ikut WhatsApp itu mulai undang tautan, ya. Terus dia cerita kalau anaknya itu terdiagnosa autis itu sejak umur 2,8 tahun. Ini ceritanya ya masuk rumah sakit, ya menggunakan ini bla 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 bla, nanti sekolah bla 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 bla. Kemudian sampai ketemu WhatsApp group ini, dia nyimak, terus ikutan order paket Sinbio sama Nutracare. Dan saya masih ingat waktu saya ke Lampung ketemu ibu itu untuk seminar yang pertama ya, seminar pertama di Lampung ya bersama satu komunitas ya, Autism Awareness Indonesia waktu itu ya, peresmian cabang Lampung. Itu ibu ini cerita beli paket Sinbio Nutracare-nya ini pas kebetulan dapat arisan. Nah itu loh jalan Tuhan.
Jadi selama ini menyimak, ya mungkin belum ada duitnya juga, tapi begitu dia sudah ngambil keputusan mau mencoba, pas dapat arisan Bapak Ibu. Ini jalan Tuhan, izin dari Tuhan. Ya. Walaupun belum asira, walaupun belum bikom, izin dari Tuhan. Dia juga cerita udah nyoba suplemen luar negeri, ini sama lah kayak Bapak Ibu. Apapun informasi tentang dunia autism, ini kan ngomongnya masih autism kita dari tadi ini, walaupun kita ngomong bukan autism, tapi kalau Bapak Ibu masih ngomongnya dunia autism, apapun yang menurut Bapak Ibu itu baik, yang bisa membuat anak Bapak Ibu progres, apapun dijabani, termasuk ke dukun, ke tukang pijet, kemana-mana pun dijabani, termasuk ibu ini ya. Dia juga udah coba suplemen dari luar negeri, ya progres, tapi kurang nendang. Nah, yang penting yang dibaca di kotak merah ini Bapak Ibu. Kalimat yang paling saya suka, ini iman, ya izin Tuhan. Entah kenapa saya punya keyakinan. This is. Bapak Ibu punya nggak keyakinan? Ya. Orang Nasrani di Alkitab dikatakan, kalau kamu punya iman sebiji sesawi aja, biji sesawi itu kecil banget Bapak Ibu, kayak titik itu, kalau kita buat titik itu yaitu sebiji sesawi itu, kamu bisa memindahkan gunung. Nah, ibu ini punya iman. Entah kenapa saya punya keyakinan ini iman. Nah, Bapak Ibu punya iman enggak? Bukan dokter ahlinya, kepada dokter ahli bukan, iman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyembuhkan entah pakai cara apa. Salah satunya mungkin saya yang harus membantu Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, entah kenapa saya punya keyakinan. Ini kalimat paling penting. Terus bahwanya kalau Safit suplementasi ini insya Allah progresnya lebih nendang. Bismillah, setelah sampai paket Sinbio dan Nutracare langsung saya kasih. Alhamdulillah 3-7 hari. Kalau saya tadi kan Bapak Ibu lihatnya setahun. Ini 3-7 hari Bapak Ibu. Progresnya langsung kelihatan dokter luar biasa, semakin fokus dan pintar. Umur 7,5 tahun waktu saya ini ketemu, dan katanya autisnya umur 2,8 tahun. 5 tahun ini diapain aja sama orang Lampung. Cuman minum suplemen yang cuman gitu doang ya. Cuman Sinbio sama Nutracare Enzim Plus saja. 3-7 hari progres, 3,5 bulan dari 87 jadi 18. So, pertanyaan saya balik lagi, apakah anak kita autis? Ini loh yang paling penting. Dan kenyataannya waktu saya lakukan tes baik di mata hati maupun di tempat saya, lebih dari 95% pasien kita itu adalah anak-anak yang katanya autis. Bukan autis. Orang lain yang ngomong di kita itu bukan. Ternyata ini anak-anak brain alergi ditambah dysbiosis. Ya, gangguannya cuma itu aja. Makanya begitu anak-anak itu dibenerin hanya dengan pakai Sinbio dan Nutracare Enzim Plus ini aja, sudah membaik. Ya, nanti ilmunya sebentar lagi Bapak Ibu. Saya janji jam 4 saya selesai. Ya, walaupun slide-nya nggak selesai, masuk part 2. Jadi Bapak Ibu yang mengeluh, mahal, apa benar mahal? Ya, mahal itu hanya mindset kita. Mindset kita supaya kita tidak jadi kaya, jadi semua jadi mahal. Hati-hati, mindsetnya hati-hati. Ya. Jadi kalau kita mikir kita tidak mampu, pola pikir kita melihat suatu barang yang mungkin kita belum mampu beli. Jangan langsung bilang mahal, tapi semoga suatu saat saya dimampukan buat punya. Amin. Dirubah. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu, uang bisa dicari, termasuk di grupnya kita, sampai kita ajarin caranya cari duit. Dengan cara apa? Saya rela, mata hati rela dikurangi keuntungannya untuk tes Asira, demi membantu Bapak Ibu. Kita rela dikurangi untuk membantu Bapak Ibu biar dapat penghasilan tambahan, biar Bapak Ibu dapat diskon untuk pemeriksaan Asira. Bapak Ibu nawarin orang lain, nawarin sahabat yang lain, Bapak Ibu dapat komisinya, kita rela. Karena uang itu bisa dicari, ilmu bisa didapat, sekarang dikasih. Tapi kesempatan menjadi orang tua, Bapak Ibu sekarang kan menjadi orang tua, untuk bertanggung jawab, membesarkan anak sampai menjadi anak yang mandiri dan bisa. Itu mau sampai kapan? Karena kita itu berlomba dengan waktu. Ya.